Pak, eh, kalau tadi kita tanya soal siapa yang ingin melemahkan gerakan ini, saya mau tanya, sejauh ini siapa yang mendukung di luar forum forum Purnawirawan TNI atau prajurit yang menyatakan dukungan secara terbuka ataupun tertutup, Pak? Ada nggak, Pak? Misalnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Rata-rata gimana, Pak? Kalau biasanya kami dari kelompok organisasi luar tuh ya kami dukung. Ya, dukungannya pasti sesuai dengan deklarasi. Kami dukung deklarasi ini. Waktu di Jogja juga besar-besar tulis mendukung deklarasi Forum Purnawirawan TNI untuk memajukan Gibran, ada itu situ. Jadi di mana tempat bunyinya seperti itu, dukungan seperti itu. Dukungan seperti itu. Dan kalau senior kami yang purnawan yang tidak aktif, dukungannya ya bagus tuh, saya dukung, tapi tidak bisa masuk. Ya kita maklum lah, karena ada kan yang semua beliau-beliau itu kan sudah kerjanya udah jadi MC kan, ngomong cucu, iya kan, tidak mau keganggu lah. Waktunya betul-betul untuk cucu-cucunya. Tapi di antara pendukung itu, apakah ada nama-nama besar, tokoh-tokoh yang memang memberikan dukungan meskipun tidak mau disebut gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Itu yang nulis yang tanda tangan udah besar semua tokoh itu. Pak Fahru Roji. Tokoh sipil maksudnya, Pak, mungkin? Tokoh sipil di luar TNI? Nggak ada. Kalau organisasi udah ada, Pak. Misalnya NU Muhammadiyah secara terbuka mendukung ya? Ya masih pribadi-pribadi lah. Tapi saya yakin lah mereka, saya yakin kalau waras ya, punya akal sehat pasti sama pemikiran sama kita. Maka saya bilang yang karyawan fotokopi itu, karyawan biasa yang kita kira dia tidak punya pendidikan tukang fotokopi. Kok bisa pemikirannya luar biasa tuh. Ini bagus nih, ini kita senang nih. Kita malu punya wapres seperti itu. Dia sampai nggak pasang lah. Oh gitu. Fotonya nggak ada. Cuma satu. Prabowo aja. Nah, kenapa cuma pasang satu? Dia nggak rela itu dipasang. Itu mungkin bukan satu tempat loh. Mungkin saya lihat ada beberapa tempat ada yang tidak rela itu dipasang itu. Oke, Pak, soal dukung-mendukung lagi. Ada pokoknya mumpung ada Bapak, semua yang saya tahu saya sampaikan semua ada. Selama saya bisa jawab saja. Nah, itu, Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Harto, ada Pak Narto. Jadi ada lagi, Pak, yang mengaitkan adalah bahwa ini Forum Purnawirawan Prajurit ini yang mengajukan pemakzulan Gibran adalah mereka ex pendukung para capres atau salah satu capres kemarin yang kontestasi tapi kalah. Itu salah satunya mereka sudah menyebut di pendukungnya Anies lah, ini pendukungnya Ganjar dan sebagainya. Mereka sakit hati dan sebagainya, akhirnya mengajukan Gibran. Targetnya berikutnya adalah setelah Gibran maka habis itu Prabowo-nya. Ini seperti apa, Pak? Oh, enggak ada. Demi Allah, saya bersumpah. Itu enggak ada. Itu omong-omongan orang luar aja. Biasalah kalau orang tua ngira-ngira seperti itu. Ya kita semuanya kan pada waktu Pilpres, kita semua beda pendapat bisa. Saya milih ini, si B milih ini, si ini, C. Tapi ketika ini ada satu common enemy yang sama, ini kan sama nih kebetulan. Musuh bersama itu udah sama. Ini hilang semua ini. Yang tadi yang dukung si A, si B, si C bisa bergabung jadi satu. Karena ini musuh bersama kita ini luar biasa nih. Kuatnya dan bobroknya. Wah, itu udah luar biasa. Itu memalukan sekali, benar. Saya kalau lihat itu ada ya mohon maaf ya, jadi kadang-kadang kita jadi nggak enak. Emosi, Pak ya? Iya. Sebenarnya di ini Bapak pasti, Pak, misalnya Bapak aja lah sendiri, kalau teman-teman Bapak kan karena nggak ada di sini, Bapak. Ketika ngelihat misalnya di TV atau ngelihat ada poster, ada muka Gibran itu, apa yang Bapak iniin? Matiin. Dan saya nggak pernah benar. Kalau lihat tuh nggak apa-apa waktu zaman Bapaknya juga gitu. Nggak mau saya lihat. Saya tidak pernah mau pasang. Di kantor saya tidak ada pasang tuh. Malu. Kita dibodohin loh. 10 tahun kita dibodohin, ditipu itu. Benar tuh. Politik itu ada seni untuk menipu manusia. Benar, dia jadi politikus. Bukan negarawan dia. Oh, itu politikus itu. Benar. Satu lagi, Pak. Ini saya konfirmasi juga apa yang dikembangkan di luar. Jadi ini soal hanya pergantian pemain aja sebenarnya. Kalau dulu itu yang coklat, sekarang yang hijau gitu. Nah, apakah benar begitu, Pak? Karena kebetulan presidennya kan hijau gitu. Nggak ada. Cuman yang coklat itu perlu kita perbaiki.
itu aja. Oke. Kami nggak ada keinginan untuk berperan ya, teman-teman di hijau juga untuk berperan tidak ada. Tapi ingin memperbaiki coklat. Oke. Maka di dalam poin ke-7 kan, supaya Polri dikembalikan pada fungsi Kaptimas. Udahlah cukup itu aja. Nggak usah lah dia terus pakai seragamnya mengkalah tentara. Sampai tentara tuh, ya yang ini yang combat siapa sih nih? Polisi wah, itu dulu waktu zaman masih di bawah ABRI. Iya. Itu tidak boleh ada pangkat yang polisi itu. Sengaja supaya masyarakat tidak takut. Tapi begitu lepas, waduh, Langsung gagah itu. Menunjukkan semua. Menunjukkan semua. Sampai ormas-ormas pakai bintang semua sekarang, Mas. Ya itu ada kerugian bintang. Bintangnya 5. Bintang 5. Oke, baik, Pak. Selanjutnya adalah ini masih terkait dengan dugaan ada pergantian pemain. Ini kan Pak Prabowo juga menunjuk sejumlah TNI aktif di posisi sipil ya, Pak ya. Ya. Nah, apakah itu bagian dari situasi yang sangat memaksa sehingga Pak Prabowo itu harus menunjuk itu, meskipun di tengah seperti misalnya kejaksaan dikawal sama TNI, kemudian ada Dirjen Pajak dari TNI, Dirjen Bea Cukai, Bea Cukai, terus kemudian Kepala Bulog dari TNI aktif. Nah, ini kan juga menimbulkan kontroversi terutama di kalangan yang memang selama ini agak trauma dengan dui fungsi TNI mau dihilangkan lagi, mau dihidupkan lagi. Gimana itu, Pak? Jadi yang tahu jawabannya sebenarnya Pak Prabowo. Ya, betul. Tapi dari sisi kalau kita bisa menganalisa, ya cara bodoh-bodohan aja lah. Ya. Berarti apa? Beliau tidak percaya pada orang-orang yang sekitar-sekitar itu. Yang saya pasang di tempat-tempat yang strategis adalah orang-orang kepercayaan saya. Itu wajar saya kira. Karena udah rusak banget. Beliau nggak tahu mana lawan mana kawan. Nah, salahnya beliau, ya ini juga mungkin strategi beliau. Beliau masih memakai orang-orang lama. Mestinya kan kalau udah jadi bentuk kabinet baru, ya udah baru semua. Jadi lebih yakin bahwa semua ada orang saya. Nah, ini orang dalamnya ada orang luar. Berarti sudah ada kegentingan dong, Pak, memaksa. Karena situasinya harus melakukan kita baca situasi yang tidak normal. Bacanya seperti itu. Bacanya seperti itu. Saya juga baca seperti itu. Ini pribadi ya. Iya, iya. Kalau saya pun menjadi beliau ya saya akan pasang itu. Nggak peduli orang bilang ini di fungsi apa. Yang penting aman. Dan ini masalah sangat strategis sehingga program saya jangan sampai terganggu. Makanya di Bea Cukai, pemasukan Bea Cukai itu bocor terus. Ya, ya. Bocor terus. Bulog bocor terus. Ingat nggak yang Bulog terakhir tuh? Betul. Zaman itu coklat semua kan, zaman Jokowi coklat semua dipakai. Tapi kan ya permainan seperti itu. Dan kalau mengatakan khawatir dengan difungsi bahwa TNI itu bukan difungsi lagi, multifungsi. Oh, multifungsi ya malah. Di mana-mana TNI, tentara itu bisa ditempatkan. Artinya apa? Untuk mengamankan segala tempat yang dianggap rawan, strategi dan sebagainya. Kenapa? Ya mudah-mudahan lah teman-teman TNI itu tidak ada yang jadi mata duitan. Bahaya kalau udah mata duitan, udah lupa diri. Lupa kalau jiwanya itu masih jiwa sabta marga. Sumpah prajurit udah lupa. Terus, baik. Ini kaitannya dengan momentum. Katanya di luar juga Pak Prabowo momentumnya harus tepat gitu. Karena kalau kehilangan momentum untuk melakukan perubahan, itu akan sangat fatal akibatnya. Karena situasi sekarang kan dalam negeri juga berat ya Pak ya. Ada gelombang PHK, ekonomi juga sulit, geopolitik juga sedang sangat panas. Nah, gimana nih Pak kalau analisis dari forum yang ada Bapak di dalamnya? Ya, itulah. Karena masalah tersebut kami menginginkan cepat kita tata lagi di negara kita ini, cepat kita tata. Yang bikin kacau, bikin gaduh, udahlah lepaskannya. Lepaskannya itu bahaya tuh. Itu beliau nanti tidak aman, dia akan diganggu. Beliau umurnya udah 73 ya. Iya, betul. Makanya kembali lagi kenapa Gibran kami utamakan untuk segera dimajulkan. Kan bahaya tuh. Kalau beliau berhalangan tetap, ya kita tentunya tidak berharap gitu. Kami mendoakan beliau sehat walafiat sampai dengan periode selesai ataupun periode satu lagi kalau bisa silakan. Jangan sampai, ini kan bisa aja namanya
orang jahat itu tega loh. Kita udah lihat itu yang KM 50. Itu bukan terbunuh, dibunuh itu. Saya yakin dibunuh. Kalau kita lihat laporan-laporan dari tim mereka ya, tim dari teman-teman FPI itu betul dibunuh, nggak bawa senjata kok dia habisin itu udah jelas. Itu kan ya tadi Mas Pur bilang, apakah nggak tahu ditaruh, mungkin kami dibunuh, kami udah wakafkan, kami punya jiwa raga kami untuk bangsa negara. Silakan mau itu, tapi kami juga bisa melawan kan, kami juga mantan tentara, paling tidak masih adalah sisa-sisa keberanian walaupun udah tua. Saya paling tidak takut lah soal itu silakan lah mau Tapi kami mantan tentara tuh rata-rata ya masih berani lah. Masih nekat. Pak, kalau kembali lagi, kalau misalnya Bapak tadi adalah ini sudah menyerahkan jiwa raga untuk mau di apapun sudah siap lah itu. Dan saya adalah sebetulnya gerakan Bapak ini dan teman-teman Purnawirawan itu sampai sekarang murni dari yang tadi disampaikan Bapak kumpul-kumpul, apa sebenarnya ada gerakan-gerakan bawah tangan yang mungkin orang bisa aja nih banyak yang curiga, wah ini yang main Pak Prabowo sendiri nih, kalau bahasa Jawa istilahnya apa sih, nabok nyilih tangan lah gitu lah, kira gitu. Gimana Pak itu? Tidak ada, sebenarnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami betul-betul gerakan moral, ya. Kami memang betul-betul gerakan moral untuk membantu Pak Prabowo, tapi kami tidak ada komunikasi sama beliau dan tidak pernah beliau instruksikan pada kami untuk kami dirangkul untuk melakukan hal-hal yang beliau perintahkan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami memang benar-benar kami ini gerakan moral, kami kayak moral call lah, panggilan moral kepada seluruh masyarakat itu. Ini loh, kita di dalam kondisi seperti ini banyak korupsi, ayo gerak, yuk kita anukan. Kita basmi itu korupsi, kita basmi itu yang moralnya nggak baik, kita basmi itu judol dan sebagainya. Ini gerakan moral kami itu. Sebenarnya kami itu gerakan moral dan sama sekali tidak ada unsur politik di dalam ini. Murni gerakan moral. Kalaupun ada yang mengatakan mungkin Presiden Prabowo memanfaatkan kami, saya kira itu kacamata boleh-boleh aja sih diterka seperti itu. Tapi kami tidak pernah ada hubungan dengan beliau. Yang prinsip bagi kami adalah yang kami mendukung beliau. Kalau beliau merasa didukung, ya bisa aja beliau diam aja, bantu bisa aja. Didiamin aja udah bantu loh. Jadi nggak usah diusik. Itu udah membantu kami itu.